Oni. Oni berasal dari mitologi Jepang kuno, digambarkan dalam teks seperti Kojiki dan Nihon Shoki sejak abad ke-8. Seringkali sebagai roh jahat yang lahir di neraka atau berubah dari manusia jahat untuk menghukum yang berdosa. Mereka tinggal di pegunungan dalam atau neraka, muncul di dunia manusia selama festival khusus atau untuk menyiksa. Kebiasaan Oni meliputi menggunakan sihir gelap untuk menyebabkan bencana seperti gempa bumi, penyakit, dan petir, serta menyiksa manusia dengan kekuatan super mereka. Masyarakat Jepang percaya Oni sebagai simbol kehancuran dan kekacauan yang mengingatkan konsekuensi perilaku buruk, dan mereka dirayakan dalam festival seperti Setsubun dengan melempar kacang untuk mengusirnya. Bahayanya sangat tinggi karena Oni bisa memakan manusia, menculik, atau membawa malapetaka massal. Oni berbentuk raksasa dengan kulit merah atau biru, tanduk, gigi tajam, dan memegang garda besi. Sering digambarkan dalam seni dan topeng tradisional untuk menakut-nakuti anak-anak yang nakal. Yuki Onna. Yuki Onna berasal dari cerita rakyat Jepang sebelum periode Muromachi sekitar 1336, terkait dengan pegunungan bersalju seperti Alpen Jepang dan desa musim dingin seperti Shirakawa-go. Ia tinggal di daerah bersalju selama badai salju, menghilang menjadi kabut setelah muncul. Kebiasaannya termasuk mendekati pelancong sendirian, membuat mereka jatuh cinta, atau membekukan mereka dengan napas dingin, mirip sububus yang menyedot kekuatan hidup. Masyarakat Jepang percaya Yuki Onna sebagai simbol keindahan musim dingin dan ketidakpastian alam, kadang menunjukkan balas kasih dengan melepaskan mereka yang baik hati, tapi umumnya kejam. Bahayanya ekstrim karena sering membunuh korban melalui pembekuan atau pengurasan energi vital, membuatnya sangat ditakuti di daerah dingin. Yuki Onna digambarkan sebagai wanita tinggi cantik, dengan rambut hitam panjang, kulit putih es, dan mata gelap menembus. Muncul dalam cerita seperti yang dicatat Lafcadio Hearn, di mana ia bisa menikah tapi menghilang jika rahasianya terungkap. Kappa. Kappa berasal dari mitologi Jepang kuno, dihormati dalam Shinto sebagai dewa air dengan asosiasi sejak zaman kuno. Mereka tinggal di danau, sungai, sumur, dan kolam di seluruh Jepang, sering di daerah pedesaan berair. Kebiasaannya mencakup bermain game, belajar bahasa manusia, memiliki pengetahuan obat, tapi juga merobek berenang, menculik dan memperkosa wanita, serta menyukai mentimun dan usus manusia. Kekuatannya dari air dipiring di kepala mereka. Masyarakat Jepang percaya Kappa bisa baik atau jahat, cerdas dan bisa diajari, tapi tak terkalahkan di air. Mereka meninggalkan mentimun sebagai persembahan untuk menghindari serangan. Bahayanya tinggi karena merobek dan menenggelamkan manusia di air, meski bisa dikalahkan di darat dengan membungkuk untuk mengosongkan air di kepala mereka. Kappa berukuran anak kecil dengan kulit reptil hijau, paruh, tangan, dan kaki berselaput, serta tempurung di punggung. Jika berteman, mereka setia tapi bau amis. Tengu. Tengu berasal dari mitologi Jepang dipengaruhi oleh Cina, digambarkan sebagai makhluk gunung sejak zaman kuno, sering dalam cerita samurai. Mereka tinggal di pegunungan dan hutan lebat Jepang, seperti Gunung Kurama di Kyoto. Kebiasaannya termasuk terbang sebagai setengah manusia, setengah burung, melatih seni bela diri, dan kadang mengganggu manusia dengan angin kencang atau ilusi. Masyarakat Jepang percaya Tengu sebagai pelindung gunung, tapi juga pembuat masalah, simbol keangkuhan dan perang, dengan festival yang menghormati mereka untuk menghindari amarah. Bahayanya sedang hingga tinggi karena bisa menculik anak-anak, menciptakan angin topan, atau menyesatkan pelancong. Meski beberapa versi menggambarkan mereka sebagai guru bijak, Tengu digambarkan dengan hidung panjang atau paruh, sayap, kulit merah, dan kipas ajaib dalam seni seperti lukisan Utagawa Kuniyoshi. Mereka terkait dengan biksu gunung dan bisa berubah bentuk untuk menipu manusia yang sombong. Kuchisake Onna. Kuchisake Onna berasal dari legenda Jepang abad ke-16 sampai 17 dengan kebangkitan pada 1970-an sebagai urban legend dari wanita yang dimutilasi suaminya karena selingkuh. Ia tinggal di gang gelap kota atau daerah urban, muncul pada malam hari. Kebiasaannya memakai masker, bertanya apakah ia cantik. Jika dijawab tidak, menusuk. Jika iya, melepas masker, memperlihatkan mulut robek telinga ke telinga, lalu mengulang pertanyaan dan menyerang sesuai jawaban.
peradaban. Masyarakat Jepang percaya ia sebagai roh jahat tanpa pelarian, mewakili kecemasan kecantikan dan kekerasan, sering diceritakan untuk menakut-nakuti anak sekolah. Bahayanya sangat tinggi karena menyebabkan kematian dengan tusukan atau mutilasi mulut korban agar mirip dirinya. Kuchisake Onna muncul sebagai wanita cantik modern dengan gunting, tapi wajah robek dalam cerita kontemporer bisa dihindari dengan jawaban ambigu seperti rata-rata, tapi tetap menimbulkan kepanikan massal di Jepang pada tahun 1979. Gasha Dokuro. Gasha Dokuro berasal dari legenda Jepang, terbentuk dari tulang orang yang mati dalam perang atau kelaparan, mewujudkan kemarahan yang terpendam. Mereka tinggal di jalur gelap atau daerah terpencil, muncul pada jam 2 pagi. Kebiasaannya mengintai manusia dengan mata hijau atau kuning bercahaya, membuat suara gigi bergetar, dan memakan korban setelah mendekat. Masyarakat Jepang percaya Gasha Dokuro sebagai roh pendendam yang hanya hancur saat kemarahan hilang setelah cukup berburu, mewakili penderitaan spiritual dan fisik. Bahayanya ekstrim karena raksasa 15 kali ukuran manusia yang menghancurkan dan memakan siapa saja yang ditemui. Gasha Dokuro digambarkan sebagai kerangka raksasa dalam seni seperti lukisan Utagawa Kuniyoshi. Kedatangan ditandai dengan dering di telinga, tidak bisa dihancurkan secara fisik, hanya dengan meredakan kemarahan arwah melalui ritual atau doa. Jorogumo. Jorogumo berasal dari cerita rakyat Jepang, dari laba-laba Golden Orb Weaver yang hidup 400 tahun dan mendapat kemampuan berubah bentuk. Ia tinggal di hutan, pegunungan, atau daerah alam liar di mana laba-laba ditemukan, termasuk pinggir kota. Kebiasaannya berubah menjadi wanita cantik untuk memikat pria, menjebak mereka di jaring dan memakannya. Masyarakat Jepang percaya Jorogumo mewakili sisi menyeramkan alam liar Jepang, digunakan untuk menjelaskan ketakutan fenomena alam dan godaan berbahaya. Bahayanya tinggi karena menjebak dan memakan pria yang terperangkap tanpa ampun. Jorogumo digambarkan dalam seni seperti lukisan Kuniyoshi Utagawa, di mana Minamoto Yorimitsu melawannya. Jaringnya sangat kuat dan ia bisa mengendalikan laba-laba kecil sebagai antek. Sering dikaitkan dengan air terjun atau sungai di legenda seperti di Joren Falls. Futakuchi Onna. Futakuchi Onna berasal dari cerita rakyat Jepang sebagai hukuman atas keserakahan atau pengabaian. Sering menimpa wanita, ia tinggal sebagai wanita biasa di rumah tangga. Kebiasaannya memiliki mulut kedua di belakang kepala yang menuntut makanan dan berbicara sendiri, memakan apa saja yang ditemui. Masyarakat Jepang percaya ia sebagai simbol rasa sakit tersembunyi dan dualitas, sering muncul pada wanita pelit atau diabaikan suami. Bahayanya sedang karena mulut independen bisa menyebabkan kerusakan melalui tuntutan. Mulut kedua tersembunyi di bawah rambut, bisa menggunakan rambut sebagai tentakel untuk mengambil makanan. Dalam legenda, ia muncul sebagai ibu tiri, menyebabkan kematian anak dan kutukan pada dirinya sendiri. Rokuro Kubi. Rokuro Kubi berasal dari kutukan dalam mitologi Jepang, sering karena dosa suami atau ayah hanya menimpa wanita. Mereka tinggal sebagai orang biasa di rumah pada siang hari, aktif di malam hari di daerah urban atau rural. Kebiasaannya meregangkan leher saat tidur untuk menyerang hewan liar, menjilat minyak lampu, atau menakut-nakuti pejalan kaki. Masyarakat Jepang percaya sebagai hukuman karma, dengan varian Nukikubi yang lebih ganas di mana kepala lepas untuk mencari darah. Bahayanya sedang hingga tinggi karena menakut-nakuti atau menyerang di malam hari, meski Rokurokubi biasa lebih nakal daripada mematikan. Rokurokubi memiliki detail seperti leher meregang panjang seperti ular. Jika ditemukan, mereka diusir masyarakat. Dalam seni, digambarkan sebagai wanita cantik yang berubah mengerikan, sering dikaitkan dengan wanita berdosa dalam cerita Edo. Nure Onna. Nure Onna berasal dari mitologi Jepang, digambarkan sebagai wanita ular dalam cerita rakyat. Ia tinggal di pantai, sungai, atau daerah pesisir, sering di tempat terpencil. Kebiasaannya muncul sebagai wanita basah dengan tubuh ular panjang, memikat korban dengan menyerupai wanita hamil atau memegang bayi, lalu menyedot darah mereka. Masyarakat Jepang percaya sebagai perwujudan bahaya laut dan godaan, sering dikaitkan dengan yokai air lainnya. Bahayanya sangat tinggi karena membunuh dengan menggigit dan menyedot darah, meninggalkan korban lemah atau mati. Nure Onna memiliki kepala manusia cantik dengan rambut basah, tubuh ular raksasa. Dalam legenda, ia bekerja sama dengan Ushi Oni untuk membagi korban dan bisa dihindari dengan tidak mendekat atau menjawab permintaannya. Muncul dalam seni sebagai makhluk hibrida yang menyeramkan.